Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tenda untuk simulasi pemilu di Kabupaten Sumedang roboh, sejumlah orang tertimpa tenda. Karena mendukung paslon Capres dan Cawapres nomor urut 2, seorang anggota KPPS di Pangandaran dicopot. Ribuan pedagang Pasar Baru Kota Bandung protes tuntut pembatalan kerjasama Perumda dengan pihak swasta yang dinilai merugikan pedagang. Tebing longsor dan menimpa rumah warga di Limbangan, Garut. 1 orang dilaporkan menderita luka karena tertimpa tembok. Seluruh anggota keluarga langsung diungsikan ke tempat yang lebih aman. Video amatir merekam rumah warga di Kampung Pasir Astana di Kecamatan Limbangan, Garut tertimpa tebing longsor. Bagian belakang rumah rusak parah karena diterjang material longsor. Akibat musibah, 1 keluarga berusia lanjut menderita luka karena tertimpa tembok, sehingga dievakuasi ke rumah sakit. Tebing longsor setelah kawasan diguyur hujan lebat. Kena longsor dari belakang. Apa yang rusak? Ya, semua bangunan dapur, kamar 2, kamar mandi semua hancur tertimbun. Kejadiannya kemarin jam 3.30 lah, setengah 4 kurang lebih jam segitu. Lagi hujan deras. Ada korban nggak? Alhamdulillah kalau korban berat nggak cuma korban ringan, luka ringan, ya sampai dijahit lah, sampai 8 jahitan sama. Untuk sementara seluruh keluarga berjumlah 4 orang diungsikan ke tempat lain untuk mengantisipasi longsor susulan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Material longsor yang menutup jalan di Garut hingga Rabu siang belum disingkirkan. Warga kemudian inisiatif memecahkan batu dengan alat seadanya sehingga batu bisa disingkirkan secara bertahap. Batu besar yang menutup sebagian jalan di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi, Garut belum juga dievakuasi. Karena alat berat yang ditunggu-tunggu belum juga datang. Warga dan BPBD berinisiatif memecahkan batu dengan alat seadanya agar material batu ini bisa segera disingkirkan dari jalan, meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama. Kekhawatiran yang punya warung waktu kemarin yang batu yang sebelah sampai ke depan warung kejadiannya. Ya, ini dengan kondisi yang seperti ini khawatir nggak Pak? Pasti khawatir yang punya warung harus cepat dievakuasi yang batu yang besar-besarnya alat berat. Jadi evakuasi dari malam hingga hari ini ya masih berjalan? Sampai sekarang belum beres. Sebagian badan jalan yang tertutup batu membuat truk besar tidak bisa melintas karena kondisi jalan sempit. Sopir truk pun menunggu berjam-jam agar bisa melintas. Ini Pak? Ya ganggu. Tujuannya mau kemana Pak? Ke Pamempek. Ke Pamempek dari Tangerang. Dari Tangerang ya Pak ya? Jadi kendaraan mobil besar nggak bisa melintas ya Pak ya? Bisa melintas. Sebelumnya tebing setinggi 15 meter longsor membawa material batu dan tanah. Longsor disebabkan curah hujan yang tinggi di wilayah tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Warga di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung diimbau waspada lantaran tinggi muka air Bendung Katulampa Bogor meningkat. Tinggi muka air mencapai 110 meter dan masuk kategori siaga 3. Tinggi muka air di Bendungan Katulampa Bogor menyentuh angka 110 cm atau naik level siaga 3 pada Rabu sore. Luapan hulu Sungai Ciliwung ini disebabkan kawasan puncak diguyur hujan deras merata sejak Rabu siang. Padahal debit air sebelumnya berada di titik bawah normal 20 cm. Petugas mengimbau warga di Jakarta, terutama di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, untuk mewaspadai dampak banjir kiriman. Volume arus yang mengalir ke hilir Ciliwung mencapai 161.000 liter air per detik dengan status siaga 3.
tinggi muka air 110 cm dengan debit kurang lebih 160.000 liter per detik. Kategori siaga 3 untuk Ciliwung, kita monitor Kota Bogor, Depok, dan Jakarta. Siaga untuk Ciliwung. Memang curah hujan di puncak tinggi, Pak? Kita monitor di kawasan puncak masih hujan, sampai saat ini masih hujan. Ini yang harus kita waspadai. Hujannya intensitas tinggi apa? Ringan sampai sedang. Terkait ada himbauan Pak, terkait Jakarta kan bisa banjir nih. Harapan kami warga yang di hilir Ciliwung atau kawasan Jakarta tetap waspada dan siaga apabila hujan. Petugas masih mewaspadai curah hujan di hulu puncak yang dapat menambah dampak banjir sewaktu-waktu. Sementara pantauan debit arus di Bendungan Katulampa pada Rabu sore mulai turun pada level siaga 4. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.